artinya sakit yang ketika kita sakit dosa kita dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Siap belajar hari ini? Karena kita pelajaran ini kolektif, pelajaran pertama kali, dan kita juga belum mengenal apa itu coding, maka kita harus berkenalan dulu. Ya, ini pertama kali kita belajar coding. Apa yang terlintas ketika kamu dengar kata coding? Komputer, bagus. Komputer itu berarti biasanya berhubungan dengan apa yang mencuri-curi data itu. Hacker, betul. Nah, memang betul apa yang dikatakan oleh teman kita bahwa yang namanya coding itu pasti berhubungan dengan komputer. Coding juga berhubungan dengan dunia-dunia yang tidak bisa kita lihat, tapi ada eksistensinya. Nah, coding itu merupakan suatu bahasa pemrograman. Jadi dengan kata lain, coding itu adalah bahasa kemauan kita yang ditransfer ke komputer, kemudian komputer melalui suatu alat bisa menjalankan alat. Contoh, pernah kamu melihat mobil mainan yang pakai remote? Tinggal pencet remote-nya, maju ya ikut maju, mundur ya ikut mundur. Pernah kamu lihat? Padahal kan misalkan kita bapak nih yang pegang remote, mobilnya di situ, nggak ada kabelnya tapi bisa jalan. Perintah yang ada di remote itu digunakan bahasa pemrograman, ditransfer ke remote itu. Yang bikin siapa? Yang bikin kita. Alatnya komputer, udah jadi programnya, dimasukkan ke remote, sehingga remote itu bisa menjalankan harus maju dan harus mundur. Tapi tenang, kali ini kita tidak akan belajar dulu masalah program, masalah dunia-dunia perkomputeran. Karena apa? Coding itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, coding yang digunakan untuk level SD semester 1 ini, yaitu tipenya unplugged. Apa unplugged itu? Tidak menggunakan komputer, tapi prinsip dasarnya berpikir komputasional. Yang kedua adalah tipe plug, yaitu menggunakan alat. Insya Allah semester 2 kita akan membuat suatu permainan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, Bapak juga dikasih kesehatan, kalian juga masih tetap semangat belajar. Kita buat permainan dengan menggunakan apa? Suatu aplikasi. Apa namanya? Scratch Junior. Jadi kita akan buat aplikasi bahasa pemrograman menggunakan Scratch Junior. Tujuannya apa? Kita belajar coding supaya kita mampu berpikir komputasional. Apa berpikir komputasional itu? Berpikir secara terstruktur, memilah-milah mana bagian yang penting, mengikuti polanya, dan yang paling penting adalah berpegang bahwa komputer itu tidaklah jauh lebih pintar dari manusia. Kenapa? Manusia yang buat komputer, berarti manusia lebih pintar. Jangan berpikiran kamu ketika komputer itu canggih ya, manusia aja bisa kalah. Tunggu dulu. Yang buat komputer siapa? Manusia. Berarti kan otomatis manusia lebih pintar. Nah, kita masuk ke pelajaran. Doa sudah, absen sudah, kita siap belajar. Apa sih Pak? Nah, namanya. Nah, ini dia. Kita akan coba merancang mesin impian. Dulu Pak Hendra itu waktu kecil itu mimpi. Dulu zaman yang ada telepon, masih ada surat. Gimana caranya yang ngirim surat? Kalau ada kabar penting gimana? Harus nunggu 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu baru nyampe kabarnya. Bisa nggak ya? Suatu saat ada mesin yang begitu ada kabar langsung ya bisa nyampe ke tujuan. Ternyata muncullah telepon. Ya kan? Muncul telepon. Telepon ternyata lama-kelamaan Bapak berpikir lagi. Telepon doang kan suara doang. Kita nggak bisa lihat muka. Kita nggak bisa lihat sekelilingnya lagi ngapain. Bapak bermimpi, bisa nggak ya suatu saat kita bisa nelpon tapi bisa melihat muka, bisa melihat wajah, bisa melihat sekeliling. Ternyata sekarang bertambahnya zaman,
ada satu alat namanya smartphone. Apa smartphone? Smart itu kan pintar. Phone itu telepon pintar. Bisa ngapain aja? Bisa nelpon sambil melihat mukanya, yang disebut dengan apa? Video call. Kita bisa melihat. Mungkin dari teman-teman kita yang di sini, mungkin ada orang tua yang kerja di luar negeri. Mengobati rasa kangennya kan sekarang gampang. Tinggal video call, mama lagi ngapain? Aku di sini baik-baik saja. Kirim uang dong, telepon berarti minta kiriman uang doang. Nah, ternyata kita itu lahir berbarengan dengan teknologi. Kalian itu termasuk gen alpha yang lahir itu berdampingan dengan teknologi. Bayi baru berumur 1 tahun atau baru berumur 2 tahun udah megang handphone, udah lihat YouTube, udah bisa lihat TikTok. Kenapa? Ya karena generasinya generasi alpha, gen alpha yang tidak bisa lepas dari teknologi. Bahkan mungkin adik kamu nangis ya ketika tidak dikasih handphone. Ya enggak, jujur. Bahkan ketika adiknya nangis, menang, cep, aja udah, anggap baik. Nurutin siapa? Lihatnya main HP langsung menang. Berarti siapa yang jadi orang tua? Manusia apa HP? Tapi tidak menutup kemungkinan. Ingat ya, teknologi itu tidak akan bisa menggantikan peran manusia. Sedahsyat apapun teknologi, peran manusia tetap ada. Makanya kita sebagai generasi muda nih, wajib bisa paham mengoperasikan apa itu teknologi. Nah, sekarang bersumber dari merancang mesin mimpi, materinya itu berpikir komputasional melalui aktivitas tanpa komputer. Ini kita pasang logikanya dulu supaya ketika kita masuk ke SMP, ke SMA, belajar coding tidak jadi masalah. Kenapa? Logika berpikir komputasional itu penting dalam bahasa coding. Siap masuk ke memori yang pertama. Apa saja? Tes. Kita tujuannya masih belajar kayak gini. Yang pertama, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau ada masalah yang besar, tentu kalian harus memilah-milah dulu sih. Membagi masalah itu berdasarkan skala prioritas. Misalkan kamu lagi berpikir, terus utang dasar, aduh, kudu ngaji, aduh, kudu belajar, aduh, biasa pulangan hari, aduh, belum bebasi. Maka logika berpikir komputasional memilih mana nih yang prioritasnya dulu. Oh, ternyata harus berangkat MBA dulu. Karena setelah MBA kita bisa belajar untuk persiapan dengan kelihatan. Logika berpikir itu disebut dengan logika decomposition. Memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Tujuannya apa? Supaya mudah diselesaikan. Yang seperti itu tujuannya tercapai, semua bisa dilaksanakan, tidak ada yang penting, aman, tentram dan sentosa. Yang kedua, kita nanti belajar menentukan pola yang berulang atau dalam bahasa kerennya pattern recognition. Pola, membaca pola. Jangan sepelekan orang-orang yang ketika Bapak sebelum di situ Bapak cerita dulu. Bapak itu punya teman waktu kuliah itu benar-benar cerdas, jenius. Dia nggak pernah belajar tapi nilainya bagus. Kerjaannya apa? Di luar nalar. Dia setiap lewat kampus. Bapak 5 tahun di kampus itu ya. Tidak tahu juga jendela berapa di kampus. Tapi si anak itu dengan kata saya tahu juga jendela di kampus, saya tahu juga pintu di kampus. Polanya dia tahu. Bahkan ketika Bapak nanya, coba berapa jumlahnya? Dari kelas A sampai kelas C 25 jendela. Oh bohong, coba aja itu. Ternyata benar. Nah, pola berpikir itu menentukan pola dari sistem komputasional. Atau dalam bahasa kerennya pattern recognition. Yang ketiga, memilih hal-hal penting saja, abstraction. Manusia itu pasti mikir kan, punya beban hidup, ya enggak? Punya pikiran, punya apa yang harus diselesaikan. Pikirkan yang penting-penting saja, yang enggak penting itu diabaikan. Nah, pola seperti ini dinamakan dengan abstraction. Ambil hal-hal yang penting. Yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah kerja algoritma thinking.
Apa saja sih? Apakah kamu sadar tidak bahwa kamu itu ke sekolah itu ada langkah-langkahnya? Pertama, kamu bangun. Step 1 bangun. Step 2 tidur lagi. Step 3 nyalain alarm. Kebalikan. Ada juga step alarm tingkat 1 jazz jam 5. Alarm tingkat 2 jam 5 lebih 5. Alarm tingkat 3 jam 5 lebih 10. Ujung-ujung kamu udah berapa? Setengah 7. Berarti ada berapa alarm? Itu merupakan langkah-langkah. Ada nggak kayak gitu? Alarmnya ada. Gak apa-apa. Itu namanya berpikir algoritma tinggi. Alarm dari jam 5 bangun setengah 7. Pas dilihat HP-nya jam 5 lebih 5, jam 5 lebih 10, jam 5 lebih 15. Buset, yang 5 menit alarm. Bangunnya benar. Bangun setengah 7. Itu pun bangunin orang tua. Berarti alarm yang paling manjur adalah apa? Bangun dibangun oleh orang tua. Alarm auto itu cuma dadah, oh iya, matiin lagi gitu. 5 menit lagi, oh iya, bahkan kita udah hafal full aja gitu. Ini bunyi kelima nih masih lama lah, tidur lagi, biarin. Yang merasa terganggu tetangganya, setengah 7 masih punya alarm. Nah itu sebagai apa ya? Sebagai logaritma berpikir atau algoritma thinking yang kebablasan, tidak ada tujuannya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Awas ya, ingat-ingat. Kita akan poin pertama kita akan belajar menjadi data isi dari decomposition. Oke. Tolong jangan disentuh itunya ya, biar tidak goyang itunya. Nah, memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, decomposition. Gambar apa ini? Ingat, decomposition itu memecah, ngambil bagian-bagian tertentu. Rumah ini kalau kita perhatikan ada bagian-bagian dari suatu bangun datarnya, betul tidak? Kita ambil chest, ternyata ada persegi panjang, kemudian ada persegi. Ini biarkan lingkaran ya, ini gambarnya kayak gitu. Biarkan ini lingkaran dua. Kemudian ada segitiga yang warna pink, ya, ada segitiga yang warna biru dan satu persegi, yaitu yang warna orange. Jadi rumah ini tersusun dari berapa jenis? Berapa bangun datar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bangun datar. Coba bantu Bapak. Perhatikan gambar ini. Oke? Perhatikan, sudah? Kalau sudah, kita akan coba pecah rumah ini menjadi berkeping-keping. Ya, kita cabut. Yang pertama, atapnya. Betul? Sampai sukses simpan di sini. Kedua, simpan di sini. 3 lingkaran. Ini persegi dan ini segitiga. Jenisnya siku. Berarti ada berapa bangun datar? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba sekali lagi. Ini pikirkan. Kemudian Bapak akan nanya, siapa yang bisa menjawab? Ada berapa jenis? Sudah dapat jawaban? Yang ini. Kalau ini belum kan? Ini contohnya, ini udah. Yang ini. Ada yang mau menjawab? Oke, silakan ya. Jawaban. Pertama, bagaimana jawaban? Yang ini. Oke, simpan sini ya. Set. Tekuk tangannya. 1. Oke. Gambar lagi. Kayak segi panjang, tekuk lagi tangannya. 2. Yang ini yang paling hijau. Persegi, tekuk lagi tangannya. Habis persegi, lingkaran, tekuk lagi. Nah ini ada 2 nih. Persegi panjangnya berapa? Berarti tekuk 2 ya. Berarti kembali berapa? 6 bangun datar. Lagi, coba yang ini. Perhatikan, pikirkan, kemudian nanti Bapak akan minta jawabnya. Silakan dipikirkan dulu. Amati. Pertama tentu ada gambar ini. Ini, sep. Silakan. Kalau bisa yang lain yang jawab, jangan satu orang. Oke, siap. Ada yang jawab? Oke, silakan. Angkat tangan, ada dia. Yang pertama gambar apa ini? Oke.
segitiga, berarti dapat 3 ya. Yang ini kan segini 4. Yang ini trapesium siku-siku, betul sekali. Yang ini kan betul. Yang ini persegi, berarti ada 7 ya kira-kira. Tuh, 2 lagi terakhir. Yang ini gampang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nanti sebutkan bangun apa aja, bangun apa. Ada yang mau? Oke, silakan. April. Yang pertama April, persegi panjang. Yang kedua April, atas April. Segitiga, bawahnya April. Segitiga lagi, bawahnya April. Oke, yang ini April. Ini mirip trapesium April ya, betul sekali. Yang ini April. Betul lingkaran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis bangunan yang membentuk rumah mewah. Rumahnya artis, rumah Raffi Ahmad. Terakhir, waktu ini nggak kelihatan nih. Udah kalau nggak kelihatan, maka dari depan kelihatan nih. Yang pertama warna hijau itu adalah segitiga. Yang ini itu persegi panjang, yang warna putih jendelanya ini. Yang warna ungunya ini persegi panjang juga. Yang ininya persegi panjang, kemudian ada segitiga, kemudian ada persegi. Oke, silakan yang mati dulu. Silakan yang mati dulu. Silakan yang mati dulu. Sudah, bisa kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Awas, ini memecah adalah namanya dekomposisi. Ambil bagian-bagian daripada dekompos. Lanjut. Di 5, 4, 3, 2, 1, and go. Ini namanya pola, menentukan pola atau pattern recognition. Hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, titik. Oke? Warna apa yang biru ya? Biru, ungu. Nah, titik. Oke? Kemudian yang lainnya sampai bawah. Kita fokus ke nomor ini dulu. Nanti Bapak akan tunjuk siapa yang akan menjawabnya. Sudah dapat jawabannya dalam hati? Oke. Fokus ke nomor 1. Siapa yang mau jawab? Oke, Ramadan silakan. Kira-kira apa nih di sini? Hijau. Sini? Betul. Itu namanya pola. Ya, berarti Ramadan sudah bisa menentukan berpikir komputasional. Checkpoint yang kedua, pattern recognition. Fokus yang kedua. Ada yang jawab? Saputra, silakan. Apa berarti ini? Biru lagi. Kenapa? Kelipatan birunya 2, ungunya 1. Ini pasti biru lah. Tinggal. Gak mungkin ungu ya. Fokus ke nomor 3. Ada yang mau coba? Oke, asik. Silakan. Ungu, pink, pasti ungu. Ini kan udah diisi semua ini. Yang ini deh, yang bawahnya deh. Sudah dapat jawaban? Siapa yang mau jawab? Ya, nggak bisa nih. Hijau. Betul tidak? Betul ya. Kenapa segitiga di sini hijau warnanya? Ya kan? Pasti di sini warnanya hijau. Next level. Yang ini. Ya, silakan. Anissa Putra. Warna apa? Warna ungu, betul. Karena di sini warna ungu. Next, yang ini. Yang ini dari sini. Yang ini yang bawahnya. Dapat jawabannya? Siapa yang menjawab? Tadi laki-laki ya, sekarang perempuan.
Terus ininya good. Nah, level 4, level 3. Level 3 fokus ke sini. Ada yang menjawab? Tadi perempuan, sekarang laki-laki. Coba Arifin. Berarti ini warna apa ini? Hijau. Ini ya? Betul. Terakhir, the last number. Fokus ke sini, tentukan dua warnanya. Ada yang menjawab? Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Siapa? Okto, silakan Okto. Warnanya apa Okto? Betul, yang ininya? Ya, mudah kan? Itu. Jadi jangan berpikir coding itu susah, enggak. Kita belajar basicnya dulu sebelum hari ke pemrograman. Kita sama-sama belajar pasti bisa. Bahkan Bapak berharap dari kalian itu bisa ada yang bisa menciptakan permainan. Nanti kita belajar menciptakan permainan ya. Namanya Scratch Junior. Next, checkpoint ketiga. Memilih hal-hal yang penting saja. Pernah kalian jalan-jalan bersama keluarga? Yang tahun kemarin ngerasain mudik siapa? Angkat tangan yang pernah ngerasa mudik? Kalau Bapak mudiknya 2. Pertama ke Sumedang, kedua ke Banten. Nah, coba kalau kalian mudik, pasti kalian bawa tas dong. Gak mungkin gak bawa tas. Apakah semua yang ada di rumah kamu masukin ke tas semua? Enggak. Kita ambil hal-hal yang penting saja. Misalkan pakaian juga mungkin pakaian siang hari sama pakaian malam atau untuk tidur. Yang penting lagi apa kira-kira yang mau dibawa ke mudik selain pakaian? Uang, betul. Jangan sampai nggak bawa uang. Kalau nggak bawa uang nanti apa? Yang lain beli es, kamu di mana? Saya bilang apa yang paling penting? Kalau kita masukin ke tas, mau masukin ke tas? Sepatu boleh. Apa lagi? Handphone, betul. Apa lagi? Yang bisa dimasukin ke tas? Alat mandi, betul sekali. Iyalah penting. Masa nggak bawa alat mandi? Emang mau di mudik nggak mandi? Bau nanti. Jadi ada satu alat mandi. Apalagi kalau di sini? Tas, dompet, yang nantinya isinya. Nah, kalau semua bagian yang penting sudah dibawa, ada space kosong di kopermu. Boleh kamu bawa kacamata, boleh kamu bawa headset yang biar nyaman di perjalanannya, dan mungkin yang paling penting boleh bawa cemilan. Emang nggak lapar jadi pasti lapar. Saya bahas yang ini namanya abstraction, mengambil poin-poin penting. Kenapa Bapak kenalkan ini? Supaya apa? Supaya kalian bisa berpikir mengabstraksikan, ambil poin yang penting, tinggalkan yang tidak penting. Jelas? Next, checkpoint keempat. Nah, menyusun langkah kerja atau bahasa komputernya algoritma thinking, berpikir supaya bagaimana nih prosesnya. Pernah nggak kamu disuruh orang tua, Buseka, tolong berikan ibu garam dapur di warungnya Mangden, kemudian habis itu kamu fotokopi ini di Padiro. Kalau posisi rumahmu ada di sebelah kanan, ini misalkan punya Buseka, ini warungnya Mangden, ini fotokopinya Padiro. Mana dulu kamu kerjanya? Apakah langsung ke Padiro atau ke sini? Tenangnya dulu kan, nggak mungkin kesini dulu yang jauh dulu. Nah itu namanya apa? Menyusun langkah. Begitu pula pernah nggak main game? Mobile Legend, FF, PUBG, itu kan ada langkahnya kan. Siapa yang jadi support, ya nggak? Siapa yang jadi tukang ngerasnya. Begitu juga dengan Mobile Legend. Supportnya siapa nih? Yang paling siapa nih kan itu? Itu kan strategi langkah-langkah supaya bisa memenangkan game. Ini jangan-jangan muka-muka kalah semua kalau main game. Gak bisa kerja sama, waduh bahaya. Main game bertahun-tahun tapi nggak pernah menang Pak. Wah itu udah nasib, nikmati saja. Next, kita akan coba membuat
pembelajaran ini lebih menarik. Dengan apa? Dengan mengadakan tantangan hari ini. Apa tantangannya, Pak? 1. Kalian wajib memimpikan menjadi seorang insinyur hebat, membuat suatu alat yang bisa memfasilitasi apa keinginan kamu. Apa alatnya? Apa mesin yang pertama? Saya ingin mesin membuat kue otomatis. Pecah, jadi kue tak yang tahu. Atau ada mesin pengingat PR atau belajar. Gimana caranya? Misalkan saya bikin mesin, kalau nggak belajar, kalau pernah ada lagi mesin pengingat waktu sholat. Yang kedua, satu, dua, tiga, empat. Yang kelima, mesin pembersih otomatis. Ada yang membuktikan siapa yang di sini malas belajar, malas nyapu, malas ngepel. Bikirkanlah kamu untuk membuat suatu mesin yang otomatis, bisa nyapu, bisa ngepel. Keren nggak? Bermimpilah untuk membuat mesin, karena dari bermimpi, insya Allah cita-citamu akan satu langkah menuju tercapai. Siap? Nah, kemarin itu Bapak sudah menugaskan membawa alat-alatnya. Apa saja sih? Pertama, kegiatannya adalah kalian harus berdiskusi dan menganalisis. Kita pakai kelompok yang kemarin ya. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, kita harus berdiskusi dan menganalisis. Apa itu mesin mimpi? Atau mimpi kamu itu buat mesin apa? Berkelompok itu, oke? Nanti jangan ada yang ribut, jangan sampai bertengkar gara-gara saya pengen buat mesin ini, yang ini pengen buat mesin ini. Satukan suara bersama-sama. Yang kedua, ini dikerjakan secara kelompok. Part satunya dari kelompok ini memilih mesin yang ingin dirancang. Mau merancang mesin apa nih? Yang kedua, buat desain dan model sederhana. Tidak usah berfungsi. Yang penting prototipe-nya saja. Prototipe-nya, gambaran rasanya. Nanti kalau misalnya saya buat di sini Pak, tombol-tombolnya ini kita masukkan tangannya tidak hilang-hilang Pak. Atau misalkan saya ingin merancang pintu kemana saja Pak. Begitu saya tekan tombolnya, masuk ke pintu, masuk ke zaman purba Pak. Pas mau ke zaman batu, pintunya rusak Pak, terjebak ke zaman purba. Kasihan. Oke, nah dari merancang mesin, maka kita memerlukan part-part dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dari apa? Memecah ide jadi bagian-bagian yang kecil. Awal baru seperti ini, susun langkah kerjanya. Pertama, siapa yang bagian nempel ini? Siapa yang bagian nempel manik-maniknya, nempel lampunya? Kemudian pattern recognition, temukan pola yang berulang. Polanya gimana nih? Setelah segitiga nanti bagusnya apa ya? Oh, dikasih lingkaran dikit deh biar terasa indah. Setelah lingkaran kasih perselipatan dikit deh. Silakan. Kemudian yang terakhir, tampilkan bagian pentingnya saja. Kabel yang acak-acakan ya dirusak. Ya. Baik, kita lanjut. Ternyata apakah ada? Nah, setelah kalian membuat dan jadi alat, kalian wajib menceritakan cara kerja mesin mimpi itu kayak gimana. Mesin mimpi kalian ya. Bersama siapa? Kelompok. Jelaskan bagaimana berpikir komputasional. Nanti Bapak siapkan LKPD-nya, lembar kerjanya. Yang ketiga, tulis jurnal refleksi. Nanti Bapak sudah siapkan. Nanti kalian yang mengisi. Seperti biasa kita melakukan refleksi. Next. Penilaian apa yang dinilai? Awas ya. Bapak nanti menilai itu kreativitas dan kerjasama kelompok. Ingat, kerjasama kelompok dapat nilai bagus. Penjelasan cara kerja mesin. Nanti ada satu orang yang menjelaskan bagaimana cara kerja mesin ini. Yang terakhir, jurnal refleksi di lembar kerja. Tolong diisi semua biar mendapatkan nilai. Dan sebagai introspeksi kita untuk pembelajaran kedepannya supaya lebih maju lagi. Apa saja yang dibutuhkan? Kemarin Bapak sudah bilang ya, sudah menyampaikan pertama, perangkat mungkin ya, kabel bekas, spidol, headset yang pakai, lenteng,
buat hiasan. Intinya coba manfaatkan dari bahan bekas. Jangan membeli, sayang uangnya. Gabung tadi. Nah, pesan untuk kalian dari Bapak. Jadilah kreatif, kompak, dan berani mencoba hal yang baru. Jangan takut mencoba hal yang baru. Yang kedua, buat idemu hidup lewat mesin LinkedIn. Terima gaji. Ini harusnya terima kasih. Ternyata terima gaji. Gaji siapa nih? Nah, oke. Sebelum kita mendiskusikan bersama kelompokmu, coba ketua kelompok angkat tangannya. 1 Asifa, Najiba, Haji, Boda, sama Rihansa. Nanti coba dengan tertib. Bapak sudah siapkan kabelnya ya. Awas hati-hati menggunakannya. Yang menggunakan lem tembak, hati-hati karena itu kan panas ya banyak. Yang bawa kabel atau benda tajam, hati-hati. Takut kena tangan, bahaya. Sudah siap untuk bekerja bersama kelompok? Siap? Oke, kalau siap silakan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Hati-hati, silakan. Dikeluarkan, kemudian didiskusikan dulu, kemudian rancang alatnya langsung dibuat. Silakan. Silakan. Yang perlu bantuan Bapak untuk nyolong-nyolongin alatnya boleh. Boleh, silakan. Yang perlu dibantu? Usahakan setengah jam selesai ya. Selesai tidak selesai selesaikan. Oke, Bapak sudah dapat laporan nih. Ternyata ada yang mau buat mesin pengingat sholat. Siapa? Kelompok mana? Kelompok yang apa ini tempat kerjanya. Nanti diisi ya. Ada juga yang Bapak nih, yang berapa mobil sampah otomatis. Kelompok mana nih? Mobil sampah otomatis. Oke, ini ada pesertanya. Yang ketiga, belajar, mesin pengingat belajar siapa? Kelompoknya Haji, silakan Haji. Dan terakhir, kelompok pembuat mesin tabungan otomatis. Nah ini silakan, tempat kerjanya nanti isi ya. Silakan didiskusikan, sudah sama kelompok. Yang tidak bisa nyolokin alatnya boleh minta bantuan ke Bapak. Hati-hati ya, panas ya. Belum panas itu kayaknya. Nah ini udah banyak ya. Belum panas kayaknya. Udah ya. Silakan, jangan ribut. Ini fokusnya Bapak matikan ya, biar tidak silau ke kamu ya. Bapak matikan. Ya. Silakan. Apa? Boleh silakan. Apa yang mau dibantu? Lihat. Sudah panas dulu. Di sini banyak. Coba di sini. Terus udah nyalain dulu. Sudah. Nah. Biasanya bawa angus. Ini alat yang bekerja atau tidak bisa dilihat dari bawah angus ya. Silakan. Hati-hati menggunakannya, yang rapi kerjanya. Masing-masing kelompok bekerja sama ya. Terus. Ya, silakan. Hati-hati. Hati-hati dalam mengerjakan alatnya. Silakan. Keren-keren.
mesin pembuat atau pencatat mimpi luar biasa. Ini kelompoknya apa ini? Kelompoknya Ayubi apa? Oh, mantap. Mesin pengingat sholat kayaknya supaya ikut sholat terus bagus. Kelompoknya Haji lagi ingat belajar, biar pintar-pintar nih. Awas hati-hati menggunakannya, remnya jangan dipencet. Itu udah masuk. Usah dicabut, kenapa dicabut? Gak apa-apa, gak apa-apa, yang penting jangan ditekan ini. Masukin aja. Nanti bapak bantu. Jadi kalau mau itu tinggal di itu aja. Masukin lagi. Ini bagian lain ya bro. Nah itu nyalain aja biar pas itu panas nyalain aja biar standby. Ini masih pakai nggak? Enggak. Masih nyalain. Awas masih isinya. Ya kan. Hati-hati kerjanya. Yang menggunakan gunting, yang menggunakan lenteng hati-hati. Yang menggunakan apa hati-hati. Harus hati-hati ya. Ini kelompoknya Najibah apa? Bikin apa? Celengan ini. Pokoknya kira-kira bikin celengannya masukin 2.000 jadi 1 juta. Bisa nggak? Coba, yang lain. Mesin otomatis mobil, mesin pembuang otomatis. Hati-hati menggunakan alatnya. Silakan kalau yang perlu bantuan untuk megangin namanya siapa. Kayaknya bisa semua ya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Aduh, anak-anak generasi emas. Kita lagi selesai di waktunya, luar biasa. Ini juga sama ya. Mantap. Hati-hati banyak kapal bersama
aktif. Bisa, jadi kayak gini kreatif sih, ada cerdas kasih. Waktu pengerjaan tersisa kurang lebih 10 menit lagi. Bapak kasih bonus. Karena kita di akhir pembelajaran lebih ikut gak apa-apa ya, biar bagus alatnya, oke? Oke, sip. Itu kalau mau pakai, mati lagi belum pakai, sih pakai. Tes, kok jangan sampai dia, jangan juga. Kayaknya ini ada yang bocor ya, ada bisa. Bapak sambil nilai asesmennya ya, silakan berjabat sambil bapak mulai. Bapak nilai ya.
Bilang dulu tapi jangan asal ngambil. Mantap, luar biasa ini. Idenya itu di luar dulu ya. Di luar dulu, di luar nada. Siapa? Itu di atas baju bawah itu. Cari aja dalamnya apa. Nanti masukin lagi ke situ bekasnya. Keren, luar biasa. Mantap. Oke, waktunya tersisa 3 menit. Oke, alhamdulillah waktunya selesai. Ya. Oke, waktunya selesai. Silakan untuk kembali ke posisinya masing-masing. Sudah bagus kok, sudah jadi. Yang itu tadi tanggung bahwa cukup kan ya. Yang lain kembali ke posisi semula. Dua orang cukup, tidak boleh yang lain kembali ke posisi semula. Awas hati-hati, banyak bubble. Oke, yang finishingnya dia cukup 2 orang, yang lainnya kembali ke yang finishing cukup 2 orang. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok yang sudah membuat nanti. Oke. Boleh yang finishing 2 orang saja, yang lainnya boleh saja dulu. Yang finishing 2 orang saja, yang lainnya kembali ke tempat duduknya semula. Oke, baik. Itu boleh 2 orang saja yang bekerja, yang lainnya kembali ke posisi semula tempat duduknya. Silakan duduk yang rapi.
Ketawa 2 kali. Ha ha. Ketawa 3 kali. Ha ha ha. Jelas kalimatnya? Oke. Biar tidak tegak karena mau presentasikan. Buka mulut. Ketawa 1 kali. 1 kali. Ulangi. Buka mulut. Ketawa 1 kali. Buka mulut. Tertawa 2 kali. Buka mulut. Tertawa 3 kali. Buka mulut. Tertawa tanpa suara. Sekali lagi ber, kalian bentar. Siap konsentrasi. Buka mulut. Tertawa 1 kali. Buka mulut. Tertawa 2 kali. Buka mulut. Tertawa 3 kali. Buka mulut. Tertawa tanpa suara. Oke, tukang betul semua. Baik, Bapak mencoba untuk mempresentasikan. Tadi itu ada yang bagus. Ada yang mau pertama kali mencoba mempresentasikan ke depan? Oke, kelompoknya lihat, boleh lihat. Bawa ke depan. Bersama modelnya, bersama alatnya, kemudian bersama yang mau menjelaskan alatnya. Kita pinjam meja sebentar ya. Baik. Kelihatan di sini guys. Sebentar ya, kami pastikan. Tinggal itu sebentar, maaf. Oke, ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke, ini modelnya. Siapa yang jadi modelnya? Oke, ini pakai link apa ya? Ini yang jadi model, ini yang jadi yang biasa mesin ya. Oke, sebentar. Yang membuat mesin. Apa dari modelnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama-nama anggota atau kelompok saya terdiri dari 7 orang, yaitu saya, Jeffrey Priyoyansa, Hendra Gumilang, Ria Supriyanto, Excella Arvanandra, Fairel Atari, Ramadan, Ain Blanka Pramudina Yusira, dan David Aditya Saputra. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan atau mempresentasikan alat pembuat dan perekam mimpi. Berikut cara memakainya. Sambil dipraktekkan sambil dipraktekkan gimana coba? Ya kan, 1. Headset dipakai di kepala. Tekan tombol biru yang ada pada mesin. terus, Jika sudah, tekan tombol kuning untuk merekam. terus, Jika sudah semua, tekan tombol merah untuk mematikannya. ini otomatis ini bisa merekam mimpi gitu ya. Oke, kita buat kelompok 1. Oke, terima kasih banyak. Ini luar biasa ya, alat perekam mimpi. Jadi ada tombol on-nya. Jadi kalau Bapak ulang itu pertama pakai headsetnya, kedua tekan tombol warna hijau, kemudian kuning. Kalau mau mematikan, mau tidur, tekan tombol warna merah. Nanti kita bisa nonton di sini intinya. Oke, luar biasa. Sekarang ke depan. Terima kasih. Kemudian saya minta, oh iya, ini dari kelompoknya Adelia, silakan Adelia, mau presentasikan. Alat ya tadi, membawa alatnya, sama orang yang menerangkan alatnya, silakan. Yang mau menerangkan alatnya siapa? Oke, ini yang Nazifa yang mau menerangkan alatnya.
otomatis melihat jumlahnya berapa. Bisa. Oke, good. Kemudian ada apa lagi nih? Nama perhatian celengan masa depan. Fiturnya itu bisa mengetahui jumlah saldo yang ada di dalam celengan. Bisa juga uang kertas dengan uang koin. Oke, tepuk tangan yang beliau buat kelompok 2. Terima kasih, silakan teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya adalah dari kelompok Haji. Silakan Haji. Tangan yang beliau buat kelompoknya Haji. Satu orang yang menjelaskan mesin, satu orang yang mempraktekkan bagaimana mesinnya bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafarul Hazim dari kelas 5. Saya akan mempresentasikan hasil coding, yaitu alat pengingat belajar. Pelajarannya yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan bahasa Indonesia. Kegunaan alat pengingat belajar. Orang yang malas belajar bisa belajar dengan baik. Saya akan contohkan ketika alat ini sudah pada waktunya, maka alat ini berbunyi. Ketika waktu belajar, maka alatnya berbunyi otomatis. Orang itu akan ingat punya waktu belajar. Berarti itu adalah pelajarannya ya. Jadi ada pelajaran apa saja yang dilalui? Matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan bahasa Indonesia. Nanti ditambah lagi ya. Misalkan bahasa Ibrani, gitu ya. Pendidikan agama Islam. Lagi yang mengucapkan cukup. Terima kasih bukan buat kelompok Haji. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok dari kelompoknya Rodi. Oh iya, silakan kelompoknya Rodi. Di sini kelompoknya Asifah ya, sabar. Di sini kelompoknya Asifah. Kelompoknya Rodi dulu. Oke, satu orang membacakan cara kerja mesinnya, satu orang mempraktekkan. Pertama, Bapak yang mewawancari yang spesial. Apa nama alatnya? Waktu sholat. Pengingat waktu sholat. Wah, luar biasa ya. Ini mengingatkan kita waktu sholat supaya apa? Tidak lalai. Oke, silakan dibacakan cara kerja mesinnya. Saya akan menampilkan alat yang kami buat. Nama alat kami adalah lampu sholat taib. Fungsi alat sholat taib untuk membantu atau mengingatkan Anda untuk mengetahui waktu sholat dengan akurat. Alat ini dapat menampilkan waktu sholat. Ini sholat subuh. Sholat subuh, zuhur, asar, dan isya. Oke, luar biasa. Oke. Dapat meningkatkan kualitas. Boleh dapat meningkatkan kualitas sholat juga. Terus guna melaksanakan sholat. Oke, apa-apa. Terima kasih, ada lagi. Cukup, oke. Nah, ada alat sholat di sini. Alat sholat buatan kelompoknya Rodi. Yang pertama itu dia bisa mengingatkan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian ada 5 warna. Berarti 5 warna itu menunjukkan waktu sholatnya. Ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya tadi. Selanjutnya dari kelompok itu udah ya kelompok ya.
satu